Di video part yang kedua ini, saya melanjutkan bahasan saya tentang bagaimana cara melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook. Nah, untuk kali ini, kita akan melanjutkan melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1706 tahun 2017. Kembali lagi dengan saya di Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Dan ada selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, sini tempat yang tepat. Di video part yang kedua ini, kembali saya melanjutkan bahasan saya tentang bagaimana cara melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook. Nah, untuk kali ini, kita akan melanjutkan pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1706 tahun 2017. Sekedar untuk mengingatkan, ini MacBook mengalami kerusakan, yaitu pada saat dinyalakan di display LCD nggak ada tampilan. Prediksi awal, saya memprediksi bahwa MacBook mengalami kerusakan di LCD. Prediksi ini muncul pada waktu saya melakukan pengecekan awal. Nah, pada saat saya nyalakan, logic board MacBook nyala, tuh indikator touch bar nyala. Kita pencet tombol caps lock-nya, pada waktu saya pencet itu nongol lampu hijau. Lampu hijau yang muncul di caps lock keyboard ini menandakan bahwa MacBook nyala normal, nggak ada masalah. Cuma yang bermasalah di display LCD nggak ada tampilan. Karena MacBook nggak ada tampilan, akhirnya MacBook saya bongkar. Saya bersihkan dari kotoran dan debu, dari thermal paste-nya juga saya ganti. Setelah MacBook saya bersihkan, saya tes ulang. Ini MacBook ada tampilan. Karena MacBook ada tampilan, MacBook saya matikan. Lalu MacBook saya nyalakan kembali. Nah, pada saat MacBook saya nyalakan kembali, ternyata MacBook nggak ada tampilan. Nggak, akhirnya MacBook saya bongkar, dan untuk perbandingan dan juga untuk mendeteksi kerusakan itu di mana, biar nantinya saya bisa fokus ini melakukan pengecekan kerusakan. Nah, itu saya tes dengan menggunakan logic board lain dengan tipe yang sama dan kondisinya normal. Nah, begitu saya tes dengan menggunakan logic board lain, ternyata MacBook ada tampilan di display LCD. Sampai saya juga berselancar ke dunia maya, ke channel YouTube untuk melakukan pengetesan MacBook. Bener nggak nih LCD bermasalah? Ternyata selama saya coba melakukan pengetesan dengan menggunakan logic board lain, LCD nggak ada masalah. Nah, akhirnya MacBook saya bongkar kembali, logic board lain yang saya pasang di MacBook ini saya cabut. Nah, kembali saya pasang logic board aslinya. Ternyata MacBook kembali nggak ada tampilan. Dari situ, di awal saya bahwa LCD mengalami masalah itu tidak terbukti ya, atau diagnosa awal saya itu salah, bahwa MacBook pada saat dinyalakan tidak ada tampilan, itu kerusakan terjadi pada LCD. Dan itu dari hasil pengetesan yang kedua dengan menggunakan logic board lain, akhirnya saya fokuskan pengecekan kerusakan di logic board asli bawaan dari MacBook. Dari hasil pengecekan yang saya lakukan, saya menemukan permasalahan. Ternyata MacBook pada saat dinyalakan tidak ada tampilan di display LCD karena disebabkan oleh konektor kabel fleksibel LCD yang ada di logic board ini bermasalah. Dan proses pengecekan ini juga disaksikan langsung oleh pemilik. Nah, berhubung ini MacBook baru dibeli kurang lebih 1 minggu dibeli oleh pemilik di salah satu marketplace ya, secara online, jujur saya tidak berani ngotak-atik ini MacBook karena saya khawatirkan kalau di otak-atik nanti garansinya hilang. Di video part pertama juga saya jelaskan kepada pemilik, atau saya sarankan kepada pemilik untuk bawa ke tempat di mana dia beli. Nah, di situ pemilik setuju dibawa, dan dia juga punya argumen untuk disampaikan ke toko tempat dia beli. Kalaupun nanti ternyata hasilnya bahwa pemilik MacBook tidak bisa klaim garansi dengan berbagai macam alasan, kalau mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya persilakan untuk bawa MacBooknya ke tempat saya untuk diperbaiki. Nah, kalaupun juga mau servis di tempat lain ya saya juga persilakan, saya nggak menghalang. Yang penting pada saat itu sesuai dengan permintaan pemilik bahwa saya diminta melakukan pengecekan ini sebenarnya MacBook kerusakannya di mana. Ya, sehingga pemilik punya argumen yang bisa dia sampaikan kepada penjual di mana dia mau beli MacBook, ya, agar si pemilik ini bisa mendapatkan solusi. Untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya untuk proses pengecekan di part yang kedua ini, ya langsung aja kita saksikan videonya ya. Itu pada saat saya melakukan proses pengecekan kerusakan untuk tahap kedua dengan melakukan perbandingan dengan menggunakan logic board lain dengan tipe MacBook yang sama dan tahun yang sama. Oke, langsung kita saksikan videonya ya. Nah, ini kita colok ya, yang mana aja power yang kita ambil, nggak harus ini, nggak harus ini. Udah muter, dia mati, muter lagi baru dia nampil. Nah, nampil deh. Nampil nggak? Belum ya? Belum. Nggak nampil berarti LCD. Masa aku udah bongkar? Wah, mengarahnya. Tadi nyala ya? Masih ada alternatif lain. Makanya tuh pastiin harus kayak gitu. Iya. Biasanya pagi buka jam berapa? Gua mau jam berapa aja, orang datang jam berapa ya udah gua buka. Orang datang jam 5 pagi gua buka jam 5 pagi. Emang gua nggak ada jam ini. Nggak ada. Seharusnya dia udah ada nampil. Ini berarti sononya ini. Ada tampilan. Buat perbandingan. Giliran gua diemin agak lamaan, dia ada tampilan. Giliran ini nggak ada tampilan.
Garansi dari dia berapa lama? Dia ngasih tahu harusnya sih 10 hari ya. Masa 10 hari? Garansi Bukan dari sebulan kalau ini biasa. dia. Biasanya kan Heeh. dia 7 hari aja nggak lost contact langsung Om. Lalu kalau boleh di ini juga sebulan. Orang gua waktu nemenin customer gua dari Riau nyari bar dapat di Bekasi aja itu garansi sebulan. Per unit kan? Iya. Apa sih nama tokonya itu? Nama tokonya itu kalau nama si Facebooknya sih. Lo beli di Facebook. Hmm. Ya udah. Tapi kalau gua cari-cari di get kontak dia, Kayu saya tahu. tapi gua tanya orang nggak ada yang kenal. Berarti dia bawa nama doang dong. Get kontak ada 200, bayarkan 100. Berarti dia cuma numpang nama. Heeh. Gue bisa komplain harusnya itu. Nomor dia jelek. Lain kali jam. Di mana Om belinya Om? Ya kalau bisa datang langsung ke toko dah. Nah ini kita tes. Ini kita buka aplikasi juga jalan. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi proses pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1706 tahun 2017 yang mengalami masalah pada saat dinyalakan di display LCD tidak ada tampilan. Dari pengecekan pertama, saya prediksi bahwa LCD mengalami kerusakan. Tapi ternyata setelah saya lakukan pengecekan dengan menggunakan logic board lain, ternyata prediksi awal saya bahwa LCD MacBook bermasalah itu ternyata tidak terbukti. Diagnosa awal saya ternyata salah. Ya, akhirnya MacBook saya tes dengan menggunakan logic board lain dan ternyata LCD nyala normal. Begitu saya tes kembali dengan menggunakan logic board bawaan asing dari MacBook kembali seperti awal pertama saya melakukan pengecekan, yaitu pada saat dinyalakan tidak ada tampilan atau no display di display LCD-nya. Karena untuk logic boardnya nyala normal, itu dengan lampu indikator taskbar itu nyala, yaitu pada waktu kita pencet tombol caps lock yang ada di keyboard itu juga nyala. Nah dari pengecekan yang kedua, saya fokuskan pengecekan kerusakan di logic boardnya dan di situ saya menemukan masalah yang sebenarnya, yaitu konektor kabel fleksibel LCD yang ada di logic board MacBook bermasalah. Ya oke ya, rekan-rekan semuanya, kalau apa yang saya hadirkan, apa yang saya tampilkan di channel YouTube saya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa nih untuk subscribe di channel saya agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya review, mengulas, atau juga memberikan tip dan tutorial kepada rekan-rekan tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya yang di bawah ini. Nah begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS. Ya agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.